Gubernur mah ada kieu ya, sibuk rupina mah. Duka sibuk ngonten gitu kan itu. Wow. Aksi demo yang dilakukan di Kalimantan Timur ini benar-benar menjadi sorotan publik. Ada juga nih pernyataan dari pengurus Nasdem yang dinilai menyindir KDM. Wah, pernyataan apa yang disampaikan oleh pengurus Nasdem? Dan seperti apakah tanggapan netizen dengan pernyataan pengurus Nasdem tersebut? Oke, tanpa berlama-lama kita akan simak langsung saja ke videonya yuk. Let's go. Dan nanti saya sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Wakil Kaltim Ketua 1 DPRD dan Kaltim, Wakil Ketua 2 Ibu Nanda dan Wakil Ketua 3 Ibu Yeni beserta 7 Ketua Praksi akan tanda tangan. ditandatangani. Baik. Tepuk tangan dong. Ditandatangani. Tepuk tangan. Ditandatangani. Yang di bawah, Bapak Ibu kasih ruang dulu. Itu masih ada dewan-dewan yang ya sudahlah, itulah sini. Provinsi Kalimantan Timur itu tidak ada kawan-kawan. Bapak, kami ingin menyampaikan Bapak, kami ingin menyampaikan kepentingan publik. Oleh karena itu, fakta integritas ini disusun sebagai bentuk komitmen politik dan moral wakil rakyat untuk tidak diam dalam DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk 1. Audit total kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim. Nah, salut ya untuk Wakil Ketua DPRD-nya yang sudah mau menemui masa aksi demo gitu ya. Cuman kenapa Ketua DPRD-nya nggak kelihatan ya? Dan juga nggak kelihatan nih Gubernur Kaltim kemana gitu ya? Oh, kawat ada oli, pakai oli, ada kawat berduri juga tuh. Untuk bersama-sama di panggung ini melihat aspirasi kami, mendengarkan aspirasi kami. Kami mohon untuk segera keluar menemui kami, menemui rakyatmu, dan lihat apa yang kami inginkan. Tuh, oli itu kan Kami minta oli ya. Bapak Ibu Dewan untuk segera menemui kami hari ini. Harus berani, cerdas. Kalau Anda berani percuma. Tadi kalian janjikan di dalam 5 sampai 10 menit. Ini sudah lewat. Lu sudah keluar sudah itu. Kenapa dikasih oli ya? Kawan-kawan, angkat tangan kita kawan-kawan. Lihat kan kalau kita tidak bawa kawan-kawan. Angkat tangan kita, angkat tangan kita. Kosong Bapak Ibu, kosong. Saya berani pastikan. Ketika Bapak-Bapak dan Ibu Dewan keluar, saya jamin aman. Semangat Dewan. Kami jamin aman Bapak Ibu Dewan. Silakan keluar dan menemui kami di sini. Keluar kami dong. sangat rindu bertemu dengan Bapak Ibu Dewan. Ini Belanda keluar. Bukan di sini tempatnya. Ribut bukan kami yang cariwan. Buka pintunya sekarang. Buka dong pintunya dong. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya. Yang di depan angkat tangan. Dengarkan perintah saya. Dengarkan komando mobil. Mundur 3 langkah. Jalan. Tetap angkat tangannya. Mundur 3 langkah. Jalan.
Nah, ada sedikit ketegangan ya. Teman-teman dari ormas masyarakat, jangan terprovokasi. Mahasiswa ada teman kita. Kita bersatu di sini. Jangan berkelahi. Boleh hati. Tenang, tenang, tenang. Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi. Ya, sedikit tegang gitu ya. Mungkin pas waktu mundur itu ada yang kesenggol. Tadi kan sudah ditandatangani itu Pak, apakah menyepakati akan mengeluarkan hak angket yang menjadi hak DPD Kaltim Pak? Ya, yang pertama kita bersepakat atas usulan dari mahasiswa ya. Tentu setelah ini akan kita rapatkan di rapat pimpinan, unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi terkait kelanjutan. Tahapannya seperti itu gitu tadi. Berapa yang bertanda tangan tadi Pak? Selain wakil ketua fraksi, Wakil ketua Bang Anda nggak ada ya? Ada 2 orang, saya sama Ibu ini. Terus unsur ketua fraksi sepertinya terpenuhi semua. 7 fraksi. Aman lah. berarti saudara DPD kemana hari Pak? Lagi, jadi beliau hari ini mungkin sore sampai karena retreat di Magelang. Oh, Berarti ini satu suara Pak, ini wakil ketua semua, ketua fraksi pada tangan semua satu suara untuk. Kita mendengar aspirasi daripada masyarakat. wah, sayang banget ya kita tidak bisa mendengar pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur gitu ya. Padahal kita sih sebenarnya pengen tahu gitu ya, pengen mendengar apa yang akan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur gitu di hadapan para massa. Apakah Gubernur Kalimantan Timur juga akan mengatakan jaga marwah gitu ya. April Kalimantan Timur akan dipatikan oleh warganya. Ngeri. Ya. Kenapa dipatikan? Ya, Pati menjadi sumber inspirasi masyarakat yang kecewa atas pemimpinnya dan mereka melakukan demo besar-besaran dan kemudian endingnya ya kita tahu lah Bupati-Pati kena OTT KPK. Jadi ini juga menular menjadi kegeraman dari warga Kaltim melihat Gubernur Kalimantan Timur yang memang kontroversial ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nomor 1 ya anggaran yang cukup viral itu yaitu 8,5 miliar mobil dinas yang udah dikembalikan tapi nggak jelas juga. Kemudian anggaran 25 miliar dari renovasi rumah, banyak sekali. Dan yang paling menarik adalah di Kaltim itu adalah tumbuhnya politik dinasti, di mana hampir semua jabatan-jabatan vital itu dikuasai oleh yang bermarga sama. Jadi kita sebagai warga non Kaltim ya nggak boleh komentar katanya tim sesnya Gubernur Kaltim. Untuk kawan-kawan yang warga negara Indonesia yang berKTP non Kaltim, yang hari ini kemudian nyindir terhadap pemerintah provinsi Kaltim, ingat lo ya, Kalimantan Timur itu penyumbang terbesar PDRB lo ya. Tapi kita wajib mensupport rakyat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan. Jadi teman-teman bantu share video ini. Semua orang di Indonesia harus tahu bahwa 21 April warga Kaltim sedang berjuang untuk masa depannya yang lebih baik. Oke, pokoknya semangat lah, semangat. Kita siap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Besok tetap berkantor seperti biasa. Kita di sini bersama dengan seluruh SKPD dan tentunya juga besok kita juga menerima tamu-tamu. Nanti kita lihat situasional di lapangan bagaimana. Yang jelas kita semuanya ada di kantor besok. Oh, yang jelas ada di kantor katanya kan. Tergantung. Nanti kita lihat ya. Nah, kan kata Bapak juga, Bapak ada di kantor gitu ya untuk apa ya? Untuk menyambut kedatangan para tamu, untuk menyambut kedatangan para massa aksi demo. Tapi kenapa ketika massa sudah ada di lokasi tidak kelihatan Bapaknya gitu ya? Oke, dari Kalimantan Timur kita akan bergeser ke Jawa Barat ya, di mana ada pengurus Nasdem yang dinilai oleh netizen ini menyindir KDM. Lalu pernyataan apa nih yang disampaikan oleh pengurus Nasdem tersebut ya? Hingga pernyataannya ini ya menuai reaksi yang lumayan tajam dari netizen. Kita akan simak bersama-sama videonya nih. Saya yakin keluarga di Nasdem akan melakukan yang terbaik. Wilujeng,
Ya Pak Gubernur mah ada kieu ya, sibuk rupina mah. Duka sibuk ngonten gitu kan itu. Pada ngadamel acara. Sibuk ngonten katanya. Enggak wilujeng angkat Pak Gubernur. Sibuk ngonten, sibuk ngurusin rakyat kalau kata saya mah Pak, sibuk ngurusin rakyat kemudian dikontenkan kan gak ada salahnya. Jadi kalau dikatakan Bapak Gubernur ini sibuk ngonten, aduh rasanya kok kayak gimana gitu ya. Coba nih kita lihat komentar-komentar dari para netizen ya. Lebih baik ngonten sambil kerja daripada duduk aja nunggu gaji buta. Aduh, komentar yang kedua coba kita baca nih dari Ningrum ya. Bapak pembicara masih sibuk ngomong sana sini akan melakukan yang terbaik, tapi Bapak Aing mah udah sibuk ngonten dapat cuan demi untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tuh. Coba kita lanjutkan di komentar yang selanjutnya. Kalau baru mau melakukan sudah apa sih? Yang jelas KDM sudah melakukan yang terbaik kakek. Nasdem bisa nggak ngalahin KDM di Jawa Barat? Saya lebih cinta sama gubernur konten, jalan jadi bagus, perhatian sama rakyat miskin. Nah jadi ternyata para netizen ini ternyata lebih suka kepada KDM ya. Meskipun disebut sibuk konten gitu ya, mereka para netizen, apa yang dikontenkan oleh KDM ini ternyata bisa dirasakan juga manfaatnya oleh warga Jawa Barat. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Apakah Anda juga merasakan kemanfaatan dari konten Kang Deddy Mulyadi? Coba kirimkan pendapat Anda di kolom komentar ya. Biasa aja, gak usah kayak gitu. Pak Deddy pergi mau kerja dan didokumentasikan. Biar apa? Biar rakyat semuanya tahu hasil kerja dia. Nggak kayak Bapak, kebanyakan rapat, ngomong mulu nggak ada hasilnya. Santai aja, ngomongnya nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak orang nyinyir. Pak Deddy lebih banyak praktek daripada ngomong doang. Ya mereka ternyata kalau kita lihat ya cenderung lebih suka kepada KDM gitu ya, meskipun ya KDM disebut sibuk konten seperti itulah. Dan sekali lagi nih buat anda semua yang menyaksikan tayangan ini, coba dong kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda juga merasakan kemanfaatan dari kontennya Kang Deddy Mulyadi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel Mata Netizen Plus 62. Karena di sini tentunya semua dilihat, semua dikomentari. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.